Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar dari Node.js. Node.js adalah lingkungan eksekutif untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintak-sintak yang berlaku dalam Node.js. Di modul kali ini, saya akan membahas tentang sintak-sintak tersebut. Bagian-bagian sebelumnya yang belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan CS6. Standarisasi sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan SMA Script 5. Tersebut Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan SMA Internasional dalam SMS Script 6. JavaScript telah mengalami perubahan yang merupakan penambahan fitur-fitur seperti dukungan parameter internasional di dalam fungsi interpretasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pembarisan kelas, dan lain-lain. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi doc.js. Misalkan hello.js, server.js, dan lain-lain. Untuk membuat program JavaScript, kita dapat menggunakan aplikasi editor apa saja. Kita juga bisa menggunakan aplikasi IDE atau integrasi development environment. Untuk JavaScript misalkan Visual Studio Code, Basic, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello Bit di dalam JavaScript, jalankan teks editor lalu tuliskan kode berikut. Kita masuk ke contoh. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama kita buat file baru. Dengan nama hello.js. Kemudian kita ketikkan konsol sole.log. Kita menggunakan tanda tab supaya cepat. Dalam kurung tanda petik hello. Kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita jalankan, kita save, Ctrl S. Kemudian kita jalankan. Kita tuliskan file. Nama file hello.js. Kita enter. Ini di hasil. Di dalam node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekutifnya, maka skripnya akan beda. Skrip untuk aplikasi web browser adalah script kemudian dot write
Kemudian ini kode untuk aplikasi web browser. Kode ini dapat disisipkan Kode yang ini dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser dokumen docdrive. Digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Kemudian perintah dan blok kode program. Program dalam JavaScript tidak harus disertai dengan tanda titik koma. Jika perintah program disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya secara berikut. Tentu kita hapus tanda titik koma lalu kita jalankan. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih. Misalkan kita tambahkan console.log selamat datang di kemudian kita save lalu kita jalankan. Node.js deploy. Tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan tanda kurung korawa. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai suatu kelompok. Contohnya var a sama dengan 2 tanda koma, kemudian jika a sama dengan 2, maka konsol perintah pertama pakai tanda koma, kemudian konsol perintah kedua. Sebelumnya kita nonaktifkan perintah yang pertama dengan tanda save. Kita save lalu kita coba jalankan. Save lalu jalankan. Ini deposit. Selanjutnya
Selanjutnya kita belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam kode yang tidak ikut diterjemahkan oleh interpreter. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keberadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan tanda double slash, yaitu dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Contoh kita buat di sini. Contohnya double slash. Contoh komentar 1 dan di sini tab 2. Ini ya teman-teman. Yang berikut kita belajar tentang variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Di dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. Pendeklarasian di dalam JavaScript tidak perlu menyatakan tipe data. JavaScript akan menentukan data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dan nilai yang diisikan ke dalam variabel yang bersangkutan. Kita bahas yang pertama, kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah var nama variabel. Contohnya var a. Pada kode di atas kita mendeklarasikan variabel dengan nama a. Variabel ini masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah variabel berisi nilai atau belum. Contohnya seperti if a sama dengan undefined console.log a isi nilai akhirnya dengan tanda kutip dan a sudah berisi nilai. Setelah dideklarasikan,
Kita dapat mengisi nilai A di dalam variabel. Seperti A bernilai 9 begitu. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, kita dapat menggunakan var A, list var B, list var C, atau var A, koma B, koma C. Contoh lain penggunaan variabel val, kita dapat membuat ini, kita simpan dulu. Kita buat file baru dengan nama var1.cs. Kemudian kita ketikkan var A sama dengan 100, var B sama dengan 200, var B sama dengan 200, var C sama dengan A tambah B. Develop A tambah akhir dengan titik koma. Kemudian kita save, kita jalankan. Node var1.cs mendeposit 100, nilai A 100, nilai B 200, maka A tambah B sama dengan 200. Kita juga bisa mengubah kata kunci var menjadi kata kunci let, tapi nilai I yang ada di luar blok pengulang dia tidak akan menampilkan sehingga muncul pesan error. Kemudian kita belajar tentang variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum. Contohnya, kita buat file baru. Kita buat file baru dengan nama var3.cs. Ketikkan for is sama dengan 0, i sama dengan 0, i lebih besar dengan 3, i
I tambah lalu konsol log nilai I akan dengan titik koma, kemudian console.log di luar blok pengulangan nilai I kemudian kita save dan jalankan. var3.js sorry Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang Node.js. Console.log adalah perintah yang digunakan untuk pada bagian menonaktifkan atau menjadikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Pada kode di atas, .js. Kemudian kita ketikkan skrip berikut. Perhatikan skrip di layar. Di sini kita menginisialisasi variabel global var dengan kita menggunakan tanda tambah untuk coba kita jalankan kembali, tekan anak panah atas, tekan enter. Oke, selesai ya. Dia menampilkan hasil memanggil variabel di luar fungsi dengan nama var1 jalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Kita ketik. Perhatikan kode berikut ini. Dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Bagian ini. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses
dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci. Lalu di sini agak error. Mulai dengan satu. Mari kita save. Coba kita jalankan ulang. Oke. Part 3. Masih salah. Ganti satu dengan i. Lalu kita save. Baru kita jalankan ulang. Mode part.cs. Meskipun kode ini bisa dijalankan, tetapi pembuatan variabel menggunakan cara biasa tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript perangkaian tersebut mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Yang berikut kita akan belajar tentang konstanta. Konstanta dalam JavaScript didefinisikan menggunakan kata kunci const. Bentuk umum dari pengguna kata kunci tersebut adalah const nama variabel sama dengan nilai. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah seperti let. Kata kunci const akan menjadi konstanta dengan sifat lokal pada blok program tertentu. Contohnya, kita buat file baru dengan nama const.js. Kemudian kita ketikkan di sini const tiga koma empat satu lima sembilan jari lingkaran var radius sama nama
mendeklarasikan variabel luas dan pilih luas sama dengan TI dikali radius dikali kemudian menghitung keliling lingkar keliling sama dengan 2 kali radius. Luas lingkaran lingkaran maka dia lengkap. Dot CS. Nah, memang kita salah perhitungan. Sama dengan luas keliling. Yes, jalankan Ctrl S. Yes.
Mobil. Buat ulang saja program constructor.cs. Ketikkan par sama luas koma menghitung luas sama dengan PI dikali luas. Menghitung keliling sama dengan 2 kali ini radius. Luas lingkaran
Kemudian kita save, kita coba jalankan. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membaca data dari keyboard. Dalam Node.js, kita dapat melakukan pembelajaran ini menggunakan modul readline list. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah di terminal tentunya. Pastikan koneksi teman-teman terhubung. Kita ketikkan npm install readline. Kalau sudah muncul begini, readline bisa dijalankan. Contoh program menggunakan modul readline dapat dilihat pada kode. Kita buat file baru dengan nama readline.js. Kemudian kita ketikkan var kita save, Ctrl S, kemudian kita tes jalankan Node readline.js. Save nama Anda. Ini kita tambahkan tanda com. Kemudian kita jalankan ulang. Siapa nama Anda? Anda senang bisa perkenalan. Kita juga bisa membuat contoh yang lain. Kita buat file baru. Line 1. Terus kita ketikkan file query.
begini kita tes jalankan. Node readline 1.js error. Kalau di sini salah ketik ternyata oke save. Lalu kita coba jalankan. Membaca nilai A, membaca seharusnya di sini dengan masukkan tes ulang node readline 1.js, masukkan nilai A, sini masukkan 4, B nya 5, 4A kali B sama dengan 20. Kita juga bisa sekarang kita buat contoh satu lagi, readline 2.js. var readline custom masukkan bilangan bulat var B sama dengan readline question masukkan bilangan real. Ini sebelum konversi tidak dihapus. Konversi TTL data. Console log console.log TPA yo akhirnya dan PO konversi nilai A
dari tipe string ke bilangan bulat. A sama dengan parsing. Di sini penulisan huruf besar kecilnya sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Parsing. Kemudian konversi nilai B dari tipe string ke bilangan real. B sama dengan parsing float B. Ini kita copy saja, kita ketikkan ini lagi lebih cepat, kita pakai copy aja. Ini kita ganti dengan sesudah begini, kita save, kemudian kita jalankan node redline 2.js node tes save ulang, lalu node redline 2.js masukkan bilangan bulat 1 2 3, masukkan bilangan real 1 2 3, koma kita pakai titik untuk begini. Jadi begini dia hasil teman-teman. Oke, sekian dari saya, Jonas Andreas Lamblava undur diri. Kita akan bertemu di channel berikutnya.